Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri, NIM 2102056000005. Prodi Teknik Elektronika D4, Angkatan 2021. Mata kuliah Instrumentasi dan Pengukuran Alat Ukur Listrik. Dan dosen pembimbing yang pertama Ibunda Sutarsi Suhaib, ST MPD. Yang kedua Ibunda Nuri Dayanti, SPD MPD. Yang ketiga Ibunda A Mudawwirah Patawari, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Materi tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Nah, cara menghitung penjumlahan dan pengurangan angka penting. Pertama, kita ingat dulu kata kuncinya. Jika kita ingin menghitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian, kata kuncinya yaitu angka penting paling sedikit. Contoh penjumlahan. Yang pertama, 17,29 ditambah 29,275. Nah, kalau kita jumlahkan maka hasilnya yaitu 46,565. Nah, jika kita dalam pengukuran ini tuh salah. Nah, kata kuncinya itu angka penting paling sedikit. Nah, di sini angka penting yang paling sedikit yaitu 17,29, 4 angka. Nah, sedangkan di sini ada 5 angka penting. Nah, bagaimana cara kita merubahnya menjadi 4 angka penting? Nah, kita bulatkan menjadi 46, karena ini 5, apabila di atas 0,5 maka akan ditambahkan. Tapi jika di bawah dari 0,5 akan dikurangi. Nah, sedangkan di sini sama, yaitu 5. Apakah kita kurangi atau ditambahkan? Nah, jika seperti ini, ada penjelasan lain. Jika 5 bertemu dengan angka genap, maka akan dikurangi. Dan apabila 5 ini bertemu dengan angka ganjil, maka akan ditambahkan. Nah, jadi hasilnya di sini ini yaitu 5,46,56. 5-nya ini kita hilangkan, kan dikurangi. Kemudian contoh yang kedua, 1,17 ditambah 9,2. Seperti kita lihat tadi, kata kuncinya yaitu angka penting paling sedikit. Nah, di sini angka penting yang paling sedikit yaitu 9,2. Hanya 2 angka penting. Sedangkan 1,17 ada 3 angka penting. Nah, hasilnya yaitu 10,37. Nah, ini ada 4
angka penting, sedangkan yang kita perlukan 2 angka penting. Nah, bagaimana cara merubahnya begitu? Caranya yaitu 10, ini kan 7, dia di atas dari 5, 0,5, maka dia itu akan ditambahkan. Jadi kita bulatkan 10,4. Nah, begitulah caranya jika kita ingin menghitung penjumlahan. Nah, kalau pengurangan, $18,164 kurang 13,38. Hasilnya yaitu 4,784. Kita rubah. Kita lihat angka penting yang paling sedikit. Ini dia. 2 angka penting di akhir. Nah, sedangkan di sini ada 3 angka penting di akhir. Kita bulatkan karena 4 ini di bawah dari 0,5, maka kita kurangi menjadi 4,78. Contoh yang kedua, 2,7 8,37 dikurang 2,7, dan hasilnya yaitu 5,67. Nah, kita lihat kata kuncinya angka penting paling sedikit. Nah, di sini angka penting paling sedikit 2,7. Satu angka penting di belakang. Sedangkan di sini 5,67. Ada 2 angka penting di belakang. Bagaimana caranya kita rubah menjadi satu kesatuan? Karena 7 di atas dari 0,5, maka kita bulatkan menjadi 5,7. Nah, begitulah cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Perkalian pun begitu, sama, kata kuncinya juga begitu. Angka penting paling sedikit. Contoh 3,27 dikali 12,735, hasilnya 41,643. Kita lihat di sini angka penting paling sedikit yaitu 3,27, 2 angka di akhir. Sedangkan di sini hasilnya 41,647, ada 3 angka di akhir. Kita akan bulatkan menjadi 2 angka. Karena ini 3 di bawah dari 0,5, maka kita akan kurangi. Jadi hasilnya yaitu 41,64. Contoh selanjutnya, 9,2 dikali 11,21, hasilnya 103,13. Kita lihat
angka penting paling sedikit. Di sini angka penting paling sedikit di antara 9,2 dan 11,21, yang paling sedikit itu 9,2 karena satu angka penting di akhir. Sedangkan hasilnya 103,13, ada dua angka di akhir. Kita akan bulatkan menjadi satu angka. Jadi hasilnya yaitu 103,1. Loh, kenapa 103,1 bukan 2? Karena 3 ini dibawa dari 0,5. Contoh pembagian. 7,212 dibagi 5,12 sama dengan 1,408. Nah, kita lihat di sini angka penting paling sedikit yaitu 5,12. Ada dua angka penting di akhir. Sedangkan di hasilnya 1,408. Ada tiga angka penting di akhir. Kita akan bulatkan menjadi dua angka penting. Maka hasilnya yaitu karena 8 ini di atas dari 0,5, maka kita akan tambahkan. Jadi hasilnya itu 1,41. Contoh yang kedua, 9,28 dibagi 7,2. Hasilnya 1,28. Nah, di sini angka penting yang paling sedikit ada di 7,2 karena satu angka penting di akhir. Nah, tapi hasilnya 1,28. Dua angka penting di akhir. Kita akan bulatkan menjadi satu angka penting. Karena 8 ini di atas dari 0,5, maka kita akan tambahkan. Hasilnya yaitu 1,3. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sangat mudah sekali teman-teman. Kalian hanya perlu mengingat kata kuncinya saja, yaitu angka penting paling sedikit. Jika 17, contoh, saya kasih contoh lagi, 1,17 ditambah 9,2. Nah, angka penting di sini yang paling sedikit yaitu 9,2. Karena di akhirnya cuma satu angka penting. Ini yang kalian ingat. Cuma satu angka di akhirnya. Maka jika hasilnya dua angka penting di akhir, maka kita akan harus kita bulatkan menjadi satu angka penting di akhir. Nah, jika angka di akhir 10,37, jika di akhirnya 7 di atas dari 0,5, maka kita akan tambahkan, jadi hasilnya itu 0,4. Ingat teman-teman, seperti di atas tadi ada yang sama 0,5. Nah, jika 0,5 sama hasilnya 0,5, apa yang kita lakukan? Kita kurangi atau kita tambahkan. Nah, jika 0,5 ini bertemu angka ganjil, contoh 1,335. Nah, angka 5 kita akan bulatkan jadi dua angka penting. Kena angka 5. Jadi kita kurangi atau kita tambahkan? Kita
tambahkan karena angka 5 bertemu dengan angka ganjil, angka genap, angka ganjil. Maka kita tambahkan. Jadi hasilnya itu 1,4. Dan jika 0,5 bertemu dengan angka genap, contoh 0,45, hasilnya yaitu kita kurangi. Apabila 0,5 ini 5 bertemu dengan angka genap, maka kita akan kurangi. Jadi hasilnya yaitu 0,4. Nah, itulah saya tadi penjelasan, mungkin ini sekedar tambahan agar teman-teman yang belum paham bisa lebih mengerti lagi, lebih paham lagi. Nah, mungkin cuman itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin cuman itulah tadi penjelasan tentang cara menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam pengukuran dan kesalahan ukur. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, baik itu dalam proses pengeditan video maupun saat penjelasan materi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.